Rezalina dengan ujung NIM 019. Saya Fauzian Diansyah dengan ujung NIM 028. Di sini kami akan menjelaskan tentang bilangan bulat yang terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, sebaiknya kita apa dulu? Ayo kita mulai. Saya akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat. Apa itu penjumlahan bilangan bulat? Penjumlahan bilangan bulat adalah operasi matematika untuk menggabungkan dua bilangan atau lebih, baik itu positif, negatif, ataupun nol. Oke, kita langsung masuk saja ke soalnya. Seperti ini contohnya. 3 ditambah 2. Nah, bisa lihat di sini. Di sini bilangan 3 ini di sini. Setelah itu kita ditambah 2 ya. Berarti ke kanan. Kita hitung 2 bilangan. 1, 2 dan hasilnya 5. Kemudian untuk yang selanjutnya, negatif 3 ditambah negatif 2. Berarti kita ke kiri. Negatif 3 ditambah negatif 2. Berarti semakin ke kiri. 1, 2. Dan berhenti di negatif 5. Kemudian selanjutnya 5 ditambah negatif 3. Berarti kita ke kanan kemudian ke kiri. 5 sini. Kemudian negatif 3. Berarti kita ke kiri. 1, 2, 3. Nah, berhenti di angka 2. Berarti hasilnya adalah 2. Mungkin cukup sekian dari saya. Sisanya saya akan lanjutkan ke yang lainnya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengurangan dalam bilangan bulat. Pengurangan dalam bilangan bulat adalah mengurangi angka positif dan negatif. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Yang pertama adalah angka 5 dikurang 3. Sebelum kita masuk dalam perhitungan 5 dikurang 3, jadi konsep 5 dikurang 3 itu maju dikurangi lalu mundur sama dengan mundur. Di sini kita lihat ada garis bilangan ya. Kita maju 5 angka nih dari angka 1, 2, 3, 4, 5, lalu dikurang 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi hasilnya ada di angka 2. Jadi tulisnya 5 dikurang 3 sama dengan 2. Lanjut soal yang kedua, ada angka 3 dikurang min 2. Untuk soal yang kedua ada 3 dikurang min 2. Kita lihat dari bagian tanda bilangan positif dan negatif, ada min ditambah min sama dengan plus. Karena di sini min ditambah min ketemu min, jadi ini nilainya ditambah. Kita masuk ke garis bilangan. Kita punya 3 langkah nih, 1, 2, 3, ditambah lagi 2 langkah, 1, 2. Jadi hasilnya sama dengan ada di angka 5. Untuk soal yang ketiga ada min 4 dikurang 2 sama dengan berapa ya? Kita hitung bareng-bareng. Di sini kita lihat ada garis bilangan, ada min 4 nih. Min 4 dikurang lagi min 2. Jadi arahnya itu
Sekian materi dari saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian bilangan bulat. Seperti yang kita ketahui, perkalian merupakan penggunaan secara bilangan. Di sini saya memiliki beberapa contoh soal. Yang pertama itu adalah 2 dikali 6. Bagaimana cara kita menyelesaikan penjumlahan tersebut? Di sini saya memiliki beberapa spidol. Jadi 2 dikali 6 dikatakan 6-nya itu adalah jumlah spidolnya dan 2-nya itu adalah jumlah kotaknya. Jadi 2 dikali 6, 6-nya itu adalah jumlah spidol. Jadi kita hitung setiap kotak ini berisikan dengan 6 pensil warna. 6. Jadi kita hitung ada berapa semua jumlah pensil warna yang dipakai ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 6 dikali 2 dikali 6 adalah 12. Selanjutnya ada soal negatif 2 dikali dengan negatif 3. Sama seperti tadi. Jadi 3-nya itu adalah jumlah spidol wadah ini dan 2-nya ini adalah jumlah wadahnya. Jadi setiap wadah kita isi dengan 3 spidol. 3. Jadi kita hitung ada berapa semua jumlah spidol yang ada di wadah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 dikali 3 adalah 6. Karena di sini ada negatif dan negatif, kita lihat di sini teman-teman. Karena di sini ada negatif, dikalikan dengan negatif adalah positif. Jadi kita tulis dengan positif. 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian soal selanjutnya itu adalah negatif 2 dikalikan dengan 5. Seperti yang tadi saya jelaskan, cara menghitung perkaliannya. 5-nya ini adalah jumlah spidolnya dan 2-nya ini adalah jumlah wadahnya. Kita isi 5 setiap wadahnya. Jadi kita akan menghitung seluruh spidol ini di dalam 2 wadah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 2 dikali 5 itu adalah 10. Karena di sini adalah negatif dikali positif. Kita lihat di sini. Negatif dikalikan dengan positif adalah negatif positif. Jadi dikali 5 adalah negatif 10. Bagaimana? Apakah sudah paham? Mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bilangan bulat tentang pembagian. Bilangan bulat pembagian adalah menghasilkan positif atau negatif tergantung dengan tanda bilangannya. Jadi tanda bilangan pembagian itu sama saja dengan tanda bilangan positif dan negatif. Kira-kira di sini terlihat tidak? Terlihat ya. Ini ada tanda pembagian bilangan bulat. Positif dibagi positif sama dengan positif, positif dibagi negatif sama dengan negatif, negatif dibagi dengan positif sama dengan negatif, negatif dibagi negatif sama dengan positif. Kita langsung ke soal aja ya. Di sini terdapat ada 6 permen. Lalu 6 buah permen ini kita masukkan ke dalam 2 wadah. Kira-kira berapa ya masing-masing wadah tersebut mendapatkan permen? Jadi stay siap. 1, 2. Setelah dihitung, jadi masing-masing tempat ini mendapatkan 3 buah permen. Kita tulis nih soalnya. Soal yang pertama ya. Kelihatan kan? 6, karena dia ada 6 buah permen, dibagi 2 wadah sama dengan 3. Jadi masing-masing wadah mendapatkan 3 buah permen. Di sini saya akan menjelaskan soal yang kedua. Di sini ada materi
dan Ratna ingin membeli permen di warung, tapi mereka tidak memiliki uang, jadi mereka sama saja dengan berhutang. Mereka itu ingin membeli 10 buah permen, jadi kita tulis aja nih, min 10 dibagi sama dengan 2. Kenapa 2? Karena ada 2 orang. Dan kenapa 10? Karena mereka ingin berhutang 10 buah permen. Jadi min 10 dibagi 2 sama dengan min 5. Kenapa min 5? Karena Nanda dan Ratna sama-sama memiliki hutang 5 permen di warung. Lanjut, kita soal yang ketiga. Di soal ketiga ini contohnya min 6 dibagi min 3. Min 6 dibagi min 3 sama dengan positif 2. Kenapa bisa positif? Nih, kita lihat di tanda pembagiannya. Min dibagi sama dengan positif. Tadi sesuai dengan tandanya. Min 6 dibagi min 3 sama dengan 2. Jadi, segitu saja penjelasan dari pembagian dalam